Kita didanai teman-teman, alhamdulillah 38 juta. Wow. Ini dapat potongan uang kuliah DPP sebesar 50%. Apalagi negara Taiwan yang Oke. mayoritasnya China, dan kita sebagai muslim yang berhijab lagi akan dipandang seperti kayak ih, kok ada yang aneh nih atau apa gitu. Jujur, aku dulu bang dari maba selalu sholawatin orang-orang yang di pampang depan bang. Dan alhamdulillah benar sekarang muka aku yang di situ. Masya Allah, Pipi, luar biasa. Aku juga dulu sering ngesalawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Visip dimanapun kalian berada. Tentunya selamat datang di podcast kita yang terbaru di tahun 2025. Selamat datang, aku ucapkan di podcast kita Connect, Conversation on Networking, Education, Creativity, and Trends bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Boleh tepuk tangan buat kita semuanya. Wow. Oke, tentunya di hari ini barengan aku Amar Syams yang akan tentunya membawa rangkaian podcast kita di hari ini bakal mengulik berbagai macam topik, mulai dari tren kekinian bagi mahasiswa-mahasiswi, kemudian mengenai kisah-kisah inspiratif perjalanan mahasiswa-mahasiswi di Visip UMSU, kemudian ada banyak lagi topik-topik yang bakal kita bahas di setiap episodenya. Dan pastinya hanya di YouTube kita, Visip UMSU TV. Ya, jangan lupa untuk di-like, comment, and subscribe. Sedikit cerita buat teman-teman semuanya, di tahun 2024 tentunya merupakan perjalanan yang sangat menarik tidak hanya bagi diri sendiri, namun bagi Visip UMSU telah banyak melakukan perjalanan-perjalanan yang luar biasa selama 1 tahun yang lalu ya. Ada banyak prestasi-prestasi khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi Visip UMSU yang meraih sungguh luar biasa, baik di kancah regional, nasional, dan juga internasional. Dan pastinya teman-teman, kalian juga boleh cek-cek prestasi-prestasi terbaik kita dari mahasiswa-mahasiswi terbaik Visip UMSU di Instagram kita visip.umsu. Dan di situ akan ada banyak informasi-informasi yang update yang bakal kamu ikuti seputar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. And right now, khusus di hari ini buat kalian Sobat Visip UMSU, hari ini kita akan membahas mengenai Visip UMSU tutup tahun dengan prestasi, sambut 2025 dengan gebrakan baru. Wow, tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa. Baik Sobat Visip, dan di hari ini tentunya aku tidak sendirian, bakal ditemani dengan mahasiswa-mahasiswi berprestasi di Visip UMSU. Langsung aja kita sambut, ini dia guest star kita yang sungguh luar biasa. Tepuk tangan. Wow, hai Sobat semuanya. Halo. Boleh ya dipegang mic-nya masing-masing? Oke, biar kedengar nih suara-suara mahasiswi yang berprestasi. Wow, ketawanya luar biasa ya. Sungguh mau berjuara gitu. Kedengaran dia medali-medali cering gitu. Keren. Oke, tapi biar lebih seru lagi, biar kita lebih santai ya, tidak kaku, pokoknya enjoy di hari ini. Kita ngopi dulu boleh? Silakan dicicipin ya kopi kita. Manis ya kayak aku. Ya teman-teman di rumah yang sambil nonton dimanapun kalian berada, boleh juga sambil ngopi-ngopi. Ajak teman-temannya berkunjung di YouTube channel kita Visip UMSU TV. Oke, kali ini aku ngerasa paling ganteng di sini. Karena pastinya kalian yang cantik-cantiknya ya. Tapi yang paling ganteng di sini cuma aku. Oke, ya. Di hari ini kita udah bahas tadi mengenai tentang tutup tahun dengan prestasi, sambut 2025 dengan gebrakan baru oleh Visip UMSU. Baik kalian merupakan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi di Visip UMSU, tapi boleh dong kita kenalan dulu nih. Boleh dong. Ya, biar semua yang nonton juga tahu nih, oh ternyata kemarin yang menang juara ini namanya ini gitu. Boleh dong kamu dari sebelah kanan kita dulu nih, sebelah kirinya aku juga.
Halo Sobat Visip, nama aku Cucu Amelia dari program studi kesejahteraan sosial dari Stambuk 2021. Wow, 2021 kesejahteraan sosial. Baik, lanjut sebelahnya. Oke, halo Sobat Visip, kenalin nama aku Feni Fadila. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi Stambuk 2022. Oh, luar biasa. Boleh kamu yang terakhir? Halo Sobat Visip, nama aku Raisa Ariani, aku dari Ilmu Komunikasi Stambuk 2022 juga. Luar biasa 2022-2021 ya. Benar-benar setiap tahun ada mahasiswa-mahasiswi terbaiknya ya. Iya. Pasti. Dari kesejahteraan sosial, ilmu komunikasi, luar biasa di hari ini kita sambut dengan wajah-wajah yang cantik jelita ya. Oke. Tentunya di hari ini kita ngebahas seputar prestasi ya. Boleh dong ceritakan perjalanan dari kalian bertiga nih untuk mengukir prestasi, dan boleh aku minta dari Vivi dulu nih untuk cerita perjalanan prestasinya, mengukir prestasi apa, boleh dikenalin ke teman-temannya, boleh dibanggakan dulu dong ya. Bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang nonton. Oke, teman-teman, aku di sini sebagai ketua pelaksana dari program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa tahun 2024. Tepuk tangan dong. Kemarin juara berapa? Alhamdulillah kami mendapatkan 3 juara, semuanya juara 1 teman-teman. Wow. Jadi yang pertama ada namanya lomba PTMA se-Muhammadiyah 1 Indonesia. Alhamdulillah juara 1 presentasi. Kemudian juga kemarin bulan November di Udayana Bali kami mendapatkan 2 medali emas. Satunya adalah kategori daya juang tertinggi, kemudian yang kedua Ormawa dengan dukungan real. Wow, dan ketiga itu merupakan juara 1. Iya, alhamdulillah. Medali emas semua. Luar biasa, merinding banget ya aku guys. Wow, itu boleh ceritakan perjalanannya gimana? Itu kan kita lakukan di 2024 kan Bang. Jadi kalau programnya itu kami sebenarnya 1 tahun, lama, panjang banget. Dari bulan Januari kami melakukan seleksi internal, karena kan PPK Ormawa ini kan banyak banget peminatnya. Dan yang diterima itu cuma 15 orang, beserta ketuanya sudah termasuk. Jadi kita lakukan seleksi internal, kemudian bulan 2 kita mulai survei ini ke desa, kira-kira desa mana sih yang kita melakukan pemberdayaan gitu. Baru dari situ kita mulai cari dosen pembimbing teman-teman, karena jangan sampai salah nih kalau pilih dosen pembimbing gitu kan. Nanti kita bakal kupas tips and triknya ya. Terus kita mulai buat proposal. Kemudian kalau secara administratif dari UMSU sendiri kita ada seleksi juga dari SRCC. Kemudian setelah lolos dari SRCC ada seleksi nasional dari Dewan Jurinya untuk proposal. Kemudian lanjut lagi nih seleksi presentasi terakhir. Baru akhirnya setelah lolos kita didanai teman-teman. Alhamdulillah 38 juta. Wow, usia berapa telah mendapatkan 38 juta? 38 juta, dan itu Usia berapa meraihnya? Masya Allah, usia 21 tahun teman-teman. Luar biasa. Jadi program kami itu 5 bulan kita laksanakan, dan itu kami full teman-teman ke desa. Jadi kami nginap, desa kami itu 215 km jauhnya dari sini. Oke, nanti bakal kita kupas mengenai tentang tantangannya. Kita Siap. bakal berlanjut yang berada di tengah kita nih ya. Narasumber kita tentunya merupakan mahasiswa yang berprestasi di bidang seni budaya dan tari. Oke, boleh dong ceritakan perjalanannya dan apa yang prestasi apa yang diraih di tahun 2024 kemarin? Jadi gini, kemarin kebetulan aku di sini dari UKM Tari Seni dan Budaya UMSU kan Bang. Kemarin kami ada mengikuti perlombaan di Singapura, yaitu International Art Festival di Singapura. Wow, keren banget ya, langsung ke kancah internasional, dan itu narinya langsung di Singapura. Iya, benar sekali. National University Singapura. Yes. Wow, itu kampus favorit di Singapura loh, seperti yang kita ketahui ya kawan-kawan. Dan alhamdulillahnya kemarin kami tuh mendapatkan 2 kategori menang. Yang pertama yaitu juara 1 di Singapura, dan kemudian kami masuk grand final lagi dan kami mendapatkan juara umumnya. Gila, keren banget. Tadi udah dapat emas, kemudian dapat juara 1 juga di kancah internasional, luar biasa. Tentunya itu menjadi pengalaman yang berkesan ya di tahun 2024. Iya, sangat berkesan sekali menurut saya, karena itu kayak pertama kalinya
saya bisa mengeksplor diri saya dari bidang seni tari ke kancah internasional. Oke, tapi melalui UKM tari yang ada di UNSU. Iya, benar sekali. Oke, berarti ada banyak latihan-latihan sejauh hari sebelum mengikuti perlombaan di bulan November ya? Iya, di bulan November kemarin, 2024. Proses latihannya berapa lama, Feni? Itu proses latihan kami, alhamdulillah maksimal nggak maksimal itu kami butuh waktu 1 bulan. 1 bulan? Iya, benar sekali, Untuk 1 bulan. kancah internasional, Lumayan the best ya. Keren banget. Dan itu ada berapa orang yang tertarik sebenarnya? Oke, kami ada 10 orang, Bang. Wow, untuk menyamakan gerakan 3 orang aja mungkin bagi aku sulit nih, Fen. Gimana ya 10 orang untuk menyamakan gerakan tadi dalam waktu 1 bulan? Iya. Oke, lanjut terakhir di ujung nih ada Raisa yang meraih prestasi di kancah internasional juga, student exchange ya. Iya, benar. Oke, boleh diceritakan student exchange-nya kemana, negara apa, dan kenapa memilih negara tersebut, dan ngapain aja di sana nih gitu? Kalau ngapain aja banyak sih. Oke, sebelumnya aku di tahun 2024 kemarin menjadi awardee dari program Taiwan Experience Education Program, di mana aku pergi ke negara Taiwan. Di sana selama 4 bulan menjalani program magang. Oke, 4 bulan di Taiwan menjalani program magang. Oke, sebelum memilih negara tersebut, apakah kita ada memilih negara-negara lain gitu, atau memang udah dikhususkan negara Taiwan saja? Kalau kebetulan program aku ini dia memang di bawah bimbingan langsung dari Kementerian Pendidikan dari Taiwan. Dan jadi ini pemerintah Taiwan ngebuka secara global buat mahasiswa di luar Taiwan untuk ikut ke dalam program ini. Jadi untuk pemilihan negara memang top Taiwan doang gitu. Oke, dapat informasinya dari mana nih, Raisa? Nah, informasinya ini kebetulan dari teman kemarin. Nah, teman ini menginformasikan bahwa lihat nih di IG UNSU Global Network atau koalisi UNSU ada membuka buat bimbingan ikut program ini. Nah, aku kaget dong, kan sebelumnya nggak pernah tahu ada program ini dan nggak pernah tahu OIC itu ternyata membuka bimbingan buat menjalani program-program seperti ini. Nah, iseng-iseng aja sih sebenarnya awalnya, oh yaudah kita coba daftar deh yuk bareng-bareng gitu. Terakhir coba daftar dan dibimbing oleh OIC UNSU dan dia alhamdulillah berhasil lolos. Temannya Raisa juga lolos? Temennya mungkin dia belum rezeki, ada kesibukan lain, jadi dia nggak sempat untuk mensubmit semua berkas-berkas yang diperlukan. Oh, pada akhirnya Raisa sendiri yang mendaftarkan dirinya. Iya. Dan alhamdulillah rezeki Raisa di tahun 2024 ya. Oke, thank you. Ini perjalanan yang luar biasa menarik. Tapi buat Vivi tadi kita harus mencari desa dulu, menentukan dosen pembimbing. Kemudian kalau untuk judulnya apa nih kemarin kalau boleh tahu? Judulnya Laskar Maritim, Optimalisasi Sumber Daya Kemaritiman dengan Pendekatan Asset Based Development untuk Kampung Maritim Tangguh di Desa Simandulang. Wah, panjang ya. Ini sebenarnya cuma maritim. Kenapa memilih maritim untuk menjadi topik yang kalian bahas di kegiatan PPK Ormawa tersebut? Iya. Sebenarnya itu pertama kita mencari desa yang kooperatif. Kooperatif di sini nggak cuma masyarakatnya, tapi juga pemerintahannya. Jadi kami dapat nih namanya Desa Simandulang di ujung Labura, teman-teman. Dan di sana itu dia perbatasan laut, Bang. Laut Selat Malaka. Jadi cocok banget nih kalau kita buat program desa maritim di sana. Itu sih awalnya. Oke, ternyata dekat laut dan kalian memilih tempatnya tersebut itu cocok dengan judulnya kalian ya. Iya, Oke, itu memikirkan judul itu butuh waktu berapa lama? Ada riset lagi nggak? Oh, riset tentunya ada dan juga terus-terusan berdiskusi dengan dosen pembimbing kami. Kebetulan kan dosen pembimbing kami nih Bapak Dr. Edi Suprayatno, memang orang SRCC gitu kan, Bang. Jadi kami ke desa dan program ini nggak kami bikin sendiri gitu. Kita juga harus berkonsultasi, melakukan FGD dengan masyarakat hingga akhirnya kita dapatkan nih apa aja yang menjadi potensi juga permasalahan hingga akhirnya inovasi kami buat untuk mereka gitu. Wow, itu 4 bulan ya, Via? 5 bulan. 5 bulan? Bulan pertama berarti kalian survei dulu? Enggak, 5 bulannya itu sudah langsung terjun ke masyarakat. Tapi untuk keseluruhan proses dari Januari hingga Desember. 1 tahun juga? 1 tahun, iya. Tapi kuliah tidak terbengkalai pastinya? Oh tidak, tentunya. Karena kami saat terjun langsung ke masyarakat, itu saat libur semester. Jadi saat teman-teman semuanya sedang libur, kami ke sana melakukan pemberdayaan. Oke, bagi Vivi apa sih yang paling memotivasi nih? Kan selama 12 bulan ya kurang lebih, ataupun juga 5 bulan selama proses PPK Ormawa tersebut berlangsung, itu kan butuh waktu dan juga tenaga, pikiran yang terkuras pastinya.
Bagaimana sih cara membagi waktunya, kemudian momen yang paling menyenangkan, support yang didapatkan dari universitas, mungkin boleh diceritakan nih, Vi? Pertama untuk motivasi, tentunya kita ini kan mahasiswa-mahasiswa ambis gitu ya kan Mbak. Dan tentunya saya latar belakang dari ilmu sosial, jadi sangat senang untuk terjun untuk berbaur dengan masyarakat. Kalau ngomongin reward dari fakultas, kayak teman-teman pada iri sih kalau denger ini. Aduh, apa itu? Boleh dong. Pertama kami mendapatkan konversi 20 SKS. Wow, satu semester tuh dikonversi, kemudian juga bebas KKN, bebas KKN, bebas PKL, bebas PKL, kemudian gratis uang sempro dan juga uang sidak. Wow. Dan yang terakhir bebas skripsi teman-teman. Ini nggak double lagi ya benefitnya, udah bertubi-tubi. Iya. Dan tentunya jalan-jalan ke Bali. Wow, spesial banget 2024, momen yang berkesan pastinya ya. Dan nggak bakal nyesal mengikuti PKL. Enggak, sangat tidak menyesal. Sangat tidak menyesal. Tidak. Sangat puas. Sangat puas. Oke. Nah kalau dari Vivi lagi nih, dari Feni. Dari Feni gimana selama mengikuti kegiatan lomba tari persiapan yang selama sebulan kurang lebih dalam waktu 1 bulan bersama 10 teman-teman yang mengikuti tarian tersebut yang akan dilangsungkan di Singapura waktu itu gimana sih yang paling memotivasinya Vivi agar terus semangat membagi waktu kuliah, kumpul bareng keluarga, kemudian ke kampus lagi, itu gimana tuh ceritanya? Boleh ceritakan? Oke, kemarin kan dari awal gini kan Bang, karena di UKM Tari itu banyak banget kan anggotanya, jadi awal mulai itu kami melakukan seleksi dulu kan. Oke. Dan jadi dari seleksi itu terpilihlah 10 orang ini. Dan dari 10 orang ini tuh kita kayak membagi waktunya tuh lumayan susah gitu. Karena kan dari masing-masing orang pasti punya kesibukan masing-masing gitu kan. Jadi kalau untuk aku sih di setiap harinya itu kayak awal pagi itu udah pasti kuliah ya kan. Dari pagi sampai sore itu udah kuliah. Lalu kami tuh biasanya latihan dari jam 3 sore sampai malam. Dari jam 3 sore sampai malam di jam sekitar jam 9. Oke, untuk lokasinya pindah-pindah atau memang stay satu tempat saja? Kalau untuk lokasi kami selalu di ruang kelas FEB UMSU. Oke, terfasilitasi oleh UMSU. Oke, kalau misalnya untuk Feni tadi kan ada seleksi di awal dulu kan, baru terpilih selama sebanyak 10 orang untuk mengikuti lomba tersebut di internasional. Nah, kalau boleh tahu ada berapa orang yang mengikuti seleksi tersebut sebelum terpilih 10 orang? Kalau untuk jumlahnya itu kurang lebih ada sekitar 30-an orang. Karena kami di UKM Tari ini banyak sekali anggota yang sangat ingin ikut dalam lomba tersebut gitu. Berarti ternyata untuk pemilihan siapa yang akan berangkat untuk ikut lomba itu benar-benar objektif ya. Dipilih dari kemampuannya masing-masing. Oke. Nanti kita sesekali coba lihat Penny menari ya. Boleh. Oke, untuk yang didapatkan selama mengikuti kegiatan tersebut, kira-kira bagi Feni apa aja nih, boleh diceritakan, baik itu dari hadiah, apalagi juga kayak Vivi tadi dapat keunggulan ataupun juga reward dari fakultas, dari kampus. Nah, kalau dari Feni gimana, boleh ceritakan? Kalau dari kampus banyak banget nih Bang. Salah satunya kita ada reward jalan-jalan ke Malaysia setelah lomba ini. Wow, abis dari Singapura ke Malaysia lagi. Sekali. Yang pertama itu kan liburan ke Malaysia selama 3 hari. Terus kami dapat potongan uang kuliah DPP sebesar 50%. Oh, selama berapa tahun? 1 tahun aja. Oke, berarti dari semester yang akan datang ya? Benar sekali. Dan kayak itu aja sih. Oke, tapi itu luar biasa ya? Luar biasa sekali. Kayak menurut saya ini suatu pengalaman yang memotivasi saya, terus mengeksplorasi saya juga gitu. Terus pertama kali jalan-jalan juga ke luar negeri gitu kan. Dan ini first time-nya Feni betulan? Iya, first time banget. Wow, benar-benar momen yang paling berharga. Momen-momen emas di tahun 2024 ya. Oke, lanjut di Raisa ya. Kira-kira gimana nih dari fakultas, pihak-pihak yang mendukung kampus untuk mengikuti kegiatan yang Raisa ikutin, yaitu student exchange di Taiwan kemarin, baik itu dari sahabat, dari keluarga, mungkin boleh diceritakan juga nih Raisa.
Oke, untuk dari fakultas tentunya mendukung banget ya Bang. Apalagi kayak nggak tahu ya, ngerasanya kalau di UNSU nih apapun kegiatan kita, apapun program yang mau kita ikuti itu selalu didukung, gitu, selalu disupport. Mungkin teman-teman juga ngerasain kan, harus setuju. Nah kalau dari awal itu Raisa ngerasanya ada privilege karena kita mahasiswa UNSU itu bimbingan langsung. Karena tentunya program ini butuh kayak bimbingan untuk menulis student plan-nya, membuat videonya dan segala macamnya, dan itu ada bimbingan langsung dari UNSU-nya. Dan setelah itu, setelah kami administrasinya lolos, nanti ada yang namanya seleksi interview. Nah di situ kami juga dibimbing, dibantu gimana cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan interview dengan baik dan benar, dan melatih juga gimana kami komunikasi dengan interviewernya agar kita meyakinkan mereka bahwa kami ini layak lolos gitu. Agak grogi nih gitu sih. Dan untuk dari UNSU-nya sendiri juga menyediakan bebas konversi juga. Iya, jadi karena dia di sana kan berapa SKS kalau boleh tahu? 20 SKS, jadi satu semester itu nggak perlu ya pening tentang kayak gimana kuliah aku, gimana ujian segala macam, karena udah terkonversi semua, dan 20 SKS. Oke, luar biasa ya. Ya pasti dong harus dikonversi. karena pasti pusing juga bikin waktu di Taiwan sama waktu di Indonesia kan tentu berbeda ya. Oke, tapi tadi kita telah mendengarkan cerita dari sahabat-sahabat kita ya, sahabat FISIP, mengenai pengalaman-pengalaman seru dari mereka bertiga mendapatkan reward-reward yang luar biasa. Tapi dibalik dibalik suatu hal yang luar biasa, pasti juga ada perjuangan-perjuangan, kita yakin pasti itu ada. Dimanapun itu kita hadapi pasti itu ada ya. Oke, boleh dong. Tadi udah senang-senangnya, kita mau dengar dulu nih. Secara jujur boleh ceritakan nggak nih, bagaimana kalian berjuang, effort untuk mendapatkan prestasi yang luar biasa tersebut tuh? Harus jujur banget nih. Jujur banget. Biar menjadi motivasi buat kawan-kawan, ternyata apa yang telah kalian raih, apa yang telah kalian dapatkan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Gitu. Mungkin boleh diceritakan apa saja nih kesulitannya, tantangannya, effort yang dilakukan, mulai dari Vivi dulu nih. Ya, keluar ya. Tentunya PPK Ormo ini kan 15 orang ya anggotanya. Ada 15 kepala dengan isi pikiran yang berbeda-beda. Jadi kalau untuk berantem itu ya udah wajar, tapi itulah gunanya evaluasi kemudian hari. Kemudian juga karena desa kami jauh teman-teman, dan saat pertama kali kami melakukan program, kan barang-barang program kami ini banyak banget kan Bang. Jadi kami harus naik itu truk diesel, kalau Abang tahu, truk sawit yang gede kuning itu, kami naik itu Bang. Yang biasa dipakai untuk ngangkut brondel. Brondel ya? Iya, brondel sawit. Kami naik itu ke sana. Terus kami juga harus nginep di pelosok desa selama 4 bulan, yang jaringannya aja susah gitu. Jaringannya bahkan Bang, kami kan tiap bulan ini harus ada evaluasi dengan juri satu Indonesia. Itu kami harus ke atas beneran biar dapet jaringan. Terus yang paling paling mengesankan ini mungkin teman-teman, kami semua Bang tanpa terkecuali terkena gatal-gatal. Jadi kami pulang ke Medan, kami membuat karya seni di kaki kami banyak banget. Gitu, sekarang udah hilang. Gitu. Kemudian juga karena program ini dilakukan di akhir bulan, dari bulan Juni hingga November, itu kan musim-musim hujan ya Bang, di penghujung tahun. Jadi bisa bayangkan teman-teman, di sana itu jalannya nggak ada aspal. Jadi 5 kilo itu batu-batu semua. Bayangkan kalau hujan, kami kepleset di sana, pick up kami Bang, sampai udahlah masuk paret gitu. Jadi saat visitasi juri nih, kemarin kan kami disarankan untuk visitasi oleh Dewan Juri Nasional itu secara online. Kami menolak keras Bang. Kenapa gitu? Karena kalau mereka nggak datang langsung, mereka nggak bakal tahu perjuangan kami. Jadi kami tetap maksa harus ke desa. Bagaimana cara kalian untuk menarik juri-juri itu untuk datang visit langsung ke lokasi tersebut? Diam-diam aja ya. Itu kami sampai berantem sama orang SRCC gara-gara ini. Karena kami maksa. Jadi bener, saat udah ke desa, harus kita kasih tahu nih semua kesusahan kami di sana, dan alhamdulillah kan benar daya juang juara 1. Karena kalau nggak langsung mungkin Abang anggapnya biasa aja, tapi enggak Bang. Mungkin Abang nggak sanggup sih kayaknya. Aku nggak sanggup ya. Tapi Bibi sanggup. Sanggup dong. Berarti selama mengikuti program tersebut kalian mengundang mengajak ya untuk langsung visitasi kunjungan ke desa tersebut ya.
Wow, itu reviewer dari nasional langsung? Nasional dari Jakarta. Wow, keren. Ya. Tapi selama naik pengalaman yang lucu tadi, naik truk tadi ya, Tadi. nggak disangka pencuri grondol kan? Aduh, hampir. Dan itu kan sedang musim hujan dan berangin, jadi kami bang beneran terpal atas tuh kami pegangin gitu loh bang, biar nggak terbang semua barang-barang. Aduh pokoknya teman-teman nggak mau lagi deh kayak gitu, cukup sekali aja seumur hidup pengalaman. Oke, apa nama desanya Vivi? Desa Simandulang. Desa Simandulang terletak di Ujung Labura. Jadi kalau Oke. Labura itu bukan kota ya, maksudnya pusatnya itu di Knopan. Kami tuh harus dari Tanjung Balai bang, karena dia beneran pelosok gitu. Jadi kami kalau perempuannya naik kereta api. Jadi kereta api dari sini sampai ke Tanjung Balai, dari Tanjung Balai kami naik pickup. Kayak kambing bang, beneran lah kalau abang lihat videonya. Waduh, tapi memang ada juga kan melakukan audiensi ke kepala desa, Betul, atau ke camat, akan ada melakukan kegiatan PPK Ormawa Ya. ya. Pasti luar biasa perjuangan dari tim-tim PPK Ormawa sebanyak 15 orang ya. 15 orang. Dan diketuai oleh satu orang wanita yang ada di tengah-tengah kita. Luar biasa. Kemudian juga kita bakal beralih nih ke Feni ya. Iya, Bang. Feni pasti kita ngelihatnya kayaknya enak nih jalan-jalan ke Singapura, Enak liburan ya, ke Bang. Malaysia, kemudian jumpa rekan-rekan baru di sana gitu ya. Padahal di balik itu semua kita tahu pasti ada rasa emosi latihan bersama Banyak. kawan-kawan. Mungkin boleh kayak mana nih perjuangan yang Feni lakukan waktu sebelum mendapatkan prestasi tersebut? Oke, kalau di aku sendiri ya bang, perjuanganku itu kayak berasa di latihan sih. Itu latihannya tuh yang benar-benar emang kami dipaksa harus tampil yang terbaik karena kita membawa nama UMSU juga kan. Jadi kemarin itu sempat kram ini kakinya karena latihan selama 1 bulan kan. Jadi Di hari berapa kamu itu? kira-kira di 2 minggu pertama. Wow. Benar, karena kita main di kaki banget gitu. Kita membawakan tarian dari etnik Sumatera gitu, memperkenalkan budaya Sumatera ke kancah internasional. Oke, tapi maaf Penny kalau misalnya ada pas di sesi latihan seperti itu kayak tadi ada yang kram, sakit, ada kemungkinan untuk bakal digeser, disingkirkan atau digantikan dengan kawan yang lain nggak? Oke, kalau misalnya untuk digeser gitu kita ada diberikan 3 kesempatan nih bang. Kalau misalnya kita udah 3 kali nggak datang, kita bakal digantikan. Tapi ditanyain dulu gitu, kenapa alasannya? Alasannya tuh harus yang emang benar-benar urgent kali gitu. Oke, karena memang itu tadi ya dibutuhkan yang namanya komitmen, Iya, benar. konsistensi. Karena yang mau dikejar itu yang diraih itu bukan hanya pengalaman doang, tapi langsung ke juaranya. Iya. Tapi alhamdulillah dari 10 awal terpilih itu tidak ada yang tergantikan kan? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada, luar biasa. Waduh, salut dan bangga ngelihat perjuangan-perjuangan teman-teman. Nah kalau Raisa, sebelum lanjut student exchange, apakah tantangan yang Raisa jalani itu sulit atau gimana nih? Mungkin boleh diceritakan Raisa. Sebenarnya yang paling diinget ya Aha. itu ngebujuk orang tua sih. Karena orang tua pasti kayak udah nggak usah, itu jauh, apalagi kan itu selama berapa bulan, masih khawatir orang tua, apalagi seorang ibu itu lebih susah membujuknya banget. Oke, Raisa ini benar-benar anak kesayangan orang tua ya di rumah ya. Insya Allah, semoga ya. Anak berapa Raisa? Anak kedua dari 2 bersaudara. Wow, pantas saja ya Om Tante yang melihat ya, melihat podcast kita Raisa nih menceritakan mama dan papanya nih. Mungkin gimana nih waktu itu khawatirnya Raisa memujuk orang tua gimana untuk biar bisa jadi tekad Raisa itu terwujud? Sebenarnya kalau untuk ayah mendukung aja sih selama itu berkaitan dengan pendidikan. Tapi kalau ibu ya rasa khawatirnya lebih gede gitu kan. Udah dibujuk secara langsung pun tetap nggak usah lah, nanti kamu sakit di mana. Ya secara logika kita bisa sakit di mana aja ya kan Bang. Tapi ya Raisa bujuk lagi kayak ya mama kan dulu anak rantau juga. Ketika kita ngerantau pasti ada pengalaman atau pengetahuan yang kita gain gak bisa kita dapeti dimanapun. Dan dia bujuk secara perlahan-lahan dan mulai tersentuh hati ibu. Oke, gak ada poin ya. Jadi membujuknya itu harus kayak ada kata-kata perantauan. Dan buat teman-teman kalau misalnya ada mau ikut student exchange, bujuk harus mandiri di dunia perantauan gitu ya. Itu tips dari Raisa. Iya, benar banget. Oke, kemudian apa lagi Raisa tantangannya?
Nah mungkin untuk tantangannya adaptasi di sana itu juga lumayan sulit sih, apalagi negara Taiwan yang mayoritasnya China, dan kita sebagai muslim yang berhijab lagi akan dipandang seperti kayak ih kok ada yang aneh nih atau apa gitu. Mungkin awalnya itu agak kesulitan sih. Tapi pernah merasa kayak dipandang seperti itu nggak, kayak dilihat aneh gitu waktu di sana? Nah, awalnya tuh aku pikirnya bakal ada rasa rasisme seperti itu. Namun setelah di sana ternyata mereka juga welcome banget gitu. Mungkin karena juga udah familiar dengan warga negara Indonesia. Jadi mereka ketika aku jalan di jalan raya gitu, tiba-tiba ada aja yang negor kayak selamat pagi. Nah, tapi itu orang tua yang kakek-kakek memang masyarakat di sana gitu, dan mereka tahu cara mengucapkan bahasa Indonesia kalian, dan shock sih gitu. Tapi kalau misalnya terkait budaya ya, kan jauh berbeda budaya di Indonesia sama di Taiwan. Culture shock terbesar yang Raisa alami apa tuh? Culture shock sebesar ya pasti makanan sih bang. Sulit ya? Kayak di mana-mana pasti ada campuran dari babinya atau campuran dari yang halal. Nah tapi itu tadi kembali lagi, ternyata pikiran kita yang ternyata bakal ada rasis yang kita pikirkan ternyata berbanding terbalik juga ya, karena itu tadi apa yang kita lakukan yang baik pasti hal baik juga datang ke kita. Nah buat ketiga teman-teman, tadi kita telah mendengarkan ya terkait tentang effort yang kalian lewatin selama meraih prestasi tersebut. Itu buat aku jadinya gimana ya, kalian ini udah keren banget gitu. Keren banget sih, nggak bisa berkata-kata. Mulai dari Vivi menceritakan tadi perjalanan ke desanya, kemudian Feni untuk menghadapi kekeraman kakinya yang kram tadi, kemudian Raisa yang luar biasa effort yang untuk menghadapi dunia yang berbeda dari budaya kita gitu, luar biasa sih. Nah tapi di balik itu semua pasti ada sosok yang paling menginspirasi dari kalian bertiga selama kalian mengikuti aktivitas ataupun juga berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya FISIP UMSU nih. Nah siapa nih sosok yang paling kalian inspirasikan? Coba. Siapa ya? Siapa ya? Abang deh kayaknya. Ayo jangan, aku ada apa lagi. Ya tentunya kami sering lah lihat mahasiswa yang berprestasi di UMSU, dan itu tentunya memotivasi kita sih untuk pengen jadi mereka bahkan lebih gitu. Kalau di aku ya, yang memotivasi tuh kayak aku pengen muka aku terpampang nih di UMSU. Gak apa-apa. Kan ucapan itu doa. Akhirnya kamu juga terwujud. Lanjut kalau Raisa. Sama sih kayak Penny, karena kalau nengok di Instagram apalagi FISIP UMSU kayak banyak banget mahasiswa prestasi, terus kayak diundang podcast kayak gini. Kapan juga aku di sini Tapi jujur, aku dulu bang dari maba selalu solawatin orang-orang yang di pampang depan bang, dan alhamdulillah benar sekarang muka aku yang di situ. Masya Allah, Vivi luar biasa. Aku juga dulu sering ngesolawatin. Nanti kita udah. Ternyata memang seperti itu ya semuanya ya. Tapi itu tadi kita memiliki tekad yang kuat, tekad yang bulat tanpa henti. Bahkan sampai di detik ini kalian juga punya gebrakan-gebrakan baru. Nah tadi kita udah ngupas selama 2024 ya. Ini dia yang menarik nih. Di 2025 ada gebrakan baru apa? Sosok Pipi, sosok Feni, sosok Raisa yang menginspirasi mengukir prestasi di 2024. 2025 kalian mau buat apa nih? Boleh ceritakan dari Raisa dulu nih. Kalau dari aku pribadi, sekarang juga lagi mencoba daftar untuk program student exchange lainnya. Jadi ya semoga lolos, doa juga doain. Nah untuk program itu juga lagi usahakan, dan lainnya mungkin lagi cari-cari info tentang program magang. Karena semester 5 buat aku pribadi butuh yang namanya pengalaman tentang bagaimana sih dunia kerja yang sebenarnya. Mungkin kalau teman-teman ada info magang boleh chat di nomor bawah ini. Nanti daftar bareng-bareng gitu. Ambisnya bareng-bareng. Untuk ambis yang positif. Oke, kalau dari Feni, ini kayaknya luar biasa nih pasti nih. Kita dengar dulu. Kalau dari Feni sendiri sih bang, kayaknya ngalir aja nih, belum ada resolusi. Cuman sama kayak Raisa tadi, karena kami sedang berada di semester 5, semester yang paling hektik-hektiknya ini dengan kegiatan yang super padat. Yang genting-gentingnya ya. Genting. Kayaknya sih lebih ke proses magang aja gitu. Dan kemungkinan, tapi ada sih kepikiran kayak
pengen lagi ke luar negeri nih, explore lagi gitu di bidang seni tari kayaknya. Oh, luar biasa, jalan-jalan lagi, Iya, tapi skill tetap terasah. Nggak boleh ditinggalkan, nggak boleh dilupakan. Jadi jalan-jalannya bermanfaat. Bermanfaat. Nanti ajak aku juga ya. Boleh. Nah, kalau dari Vivi ya, luar biasa, mungkin boleh ceritakan hal-hal yang mau dicapai di tahun 2025 ini. Jadi yang mau aku capai itu, kalau sebelumnya kami program PP Kormawa ini adalah topiknya desa maritim, mungkin tahun ini kami akan melanjutkan ke desa wisata nih. Oh, nggak tahu Bapi. Nggak dong, walaupun bisa 7 ini tetap gaskan. Luar biasa, salut ya. Kayaknya boleh gabung nggak? Tapi nanti nggak siap pula ya kan? Kita nggak tahu. Siapa itu punya Belum terlatih. Tapi apakah pokoknya Vivi udah spill ya di tahun 2025 yang akan datang bakal ikut lagi, tapi dengan kategori berbeda gitu. Iya, benar-benar yang berbeda. Oke, timnya udah terpilih. Oh, sekarang kami lagi buka seleksi nih karena ramai banget adik-adik yang ingin berprestasi juga. Jadi mungkin seleksi tahun ini sedikit ketat. Oke, ternyata seru ya jadi orang yang menginspirasi ya. Ini tambahan lagi deh Bang Amar. Apa itu? Kayaknya di 2025 ini aku pengen banjir job gitu. Oke, banjir job. Cuman harus tetap mengalir. Oke, cuan mengalir, ilmu mengalir, skill tetap terasah ya. Tapi jangan lupa tinggalkan ibadah ya, sayang orang tua. Buat teman-teman yang sedang nonton juga, kita semua selalu berdoa ya agar menjadi kakak-kakak cantik yang kita lihat di hari ini. Oke, tapi buat kalian bertiga nih, tadi udah menceritakan buat resolusinya ataupun juga hal-hal yang ingin dicapai di tahun 2025. Emang gak ada ngerasa capek gitu? Jujur nggak capek karena lagi-lagi Bang, jujur aja melakukan kegiatan semua ini, aku tiap hari tuh nggak pernah berhenti deg-degan banget. Bahkan hari ini juga aku deg-degan, tapi besok hal seperti inilah yang bikin aku rindu gitu. Jadi aku selalu candu pengen, ya? iya candu benar. Capeknya candu ya. Dek? Iya benar. Luar biasa. Kalau Feni ada yang merasa capek? Capek itu pasti ada Bang. Cuman karena ini emang niat dari hati dan nari ini kan emang hobi Penny gitu kan. Dari kecil-kecilnya emang udah suka nari dan emang itu yang selalu dilakuin. Jadi capeknya ini terbayarkan gitu. Oke. Aku bakal lebih senang kalau aku lagi melakukan gerakan tari gitu. Aku dapat mengekspresikan diri aku lagi sedih aku nari, aku lagi seneng juga aku nari gitu. Lebih kayak mengekspresikan diri gitu, luar biasa. Tapi kalau Raisa gimana nih? Pernah rasa capek, lelah atau letih gimana gitu? Pernah berhenti berjuang? Jangan sampai ya. Jangan juga sih. Jangan sampai, nggak boleh sebagai mahasiswa. Mungkin boleh diceritakan juga nih, biar menjadi motivasi buat kawan-kawan. Kalau capek ya pasti kita pernah ngerasa capek. Kita bukan robot, bukan AI. Pasti kita capek. Tapi yang namanya ketika kita dapat pengalaman baru, ilmu baru, itu pasti ngerasa kayak diri kita mau improve terus buat kedepannya. Buat diri kita, kayaknya aku bisa deh buat lebih maju lagi. Oke, ternyata capeknya itu jadi motivasi buat kita. Jangan capek kalau misalnya mau hal yang lebih yang didapatkan ya kan. Karena wajar, kalau capek itu wajar, tapi bukan berarti kita turuti capek itu ya, gitu ya kawan-kawan ya. Nah, tapi di balik itu semua, apa sih yang paling kalian motivasikan atau siapa yang paling memotivasi kalian gitu untuk membuktikan bahwasannya kalian bisa gitu? Siapa sih yang apa yang membuat kalian motivasi untuk kalian melakukan itu gitu? Kalau pengen sendiri sih lebih ke diri sendiri ya Bang, kayak aku pengen aku ini mengeksplor dunia luar gitu. Aku pengen aku melebihi batasku. Aku nggak pengen aku di situ-situ aja, aku harus eksplor apapun itu, walaupun itu di bidang seni tadi aku harus eksplor itu. Wah, semangat Penny yang selalu membara dan menyala. Iya. Kalau dari Pipi? Kalau aku juga, aku merasa tahun-tahun ini adalah tahun emasku. Aku jadi mahasiswa, jadi aku harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin mencari ilmu, mencari networking, berprestasi sebanyak mungkin sebelum nanti wisuda gitu Bang. Manfaatkanlah waktunya. Oke, karena ini udah di penghujung semester. Benar, semester 7 nih. Waduh, bakal berpisah dengan kawan-kawan dan akan memulai kehidupan yang benar-benar real life. Oke, kalau Raisa, siapa yang paling memotivasi Raisa untuk melakukan hal tersebut? Mungkin selain jawaban dari diri sendiri, mungkin
motivasi terbesar adalah melihat orang tua. Karena kalau melihat orang tua gimana perjuangan kedua orang tua untuk membiayai sekolah kita hingga anaknya sampai kuliah, itu benar-benar kayak ngerasa, ih aku nggak boleh nih ngecewain mereka, aku nggak boleh nih buat mereka sedih. Jadi ketika kita adanya prestasi, salah satunya prestasi, jadi orang tua tuh ngerasa bangga dengan kita dan ih anakku berhasil, berarti aku berhasil nih membimbing anak aku. Oke, jadi ada feedback buat orang tua juga ya, feedback prestasi yang memukau untuk orang tua yang telah berjuang, mensupport, menyekolahkan kita sehingga kita membayarnya juga dengan prestasi-prestasi yang kalian ukir. Luar biasa, tepuk tangan dong buat diri kalian masing-masing. Selalu support dalam Allah guys ya. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan kita kali ini ya, mungkin boleh agak tenangin dulu, kita sambil minum lagi boleh? Biar lebih relax gitu ya, nanti kita udah seru-seruan. Enak juga nih kopi yang boleh enak. Mau habis nih? Boleh. Ada lagi. Ada lagi. Oke. Udah mulai enakan ya, tambah lebih relax lagi. Kemudian di hari ini benar-benar kayak sebenarnya aku nggak mau cepat-cepat kalian pergi dari sini, mau tetap sini kan banyak hal-hal yang menarik yang bakal aku mau kupas gitu sampai aku bisa seperti kalian juga gitu. Oke. Tapi nih buat kalian bertiga kira-kira harapan kalian ke depannya, kemudian juga boleh dong harapan untuk mahasiswa-mahasiswi FISIP UNSU, kesan dan pesan yang ingin kalian sampaikan agar memotivasi buat kawan-kawan yang melihat channel kita di hari ini, mungkin boleh disampaikan. Berarti siapa dulu nih mau duluan? Ayo. Kalau untuk aku mungkin harapannya tim aku bakal bisa lolos lagi ke tahap nasional menuju Abdi Daya karena ini merupakan tahun kedua kami. Jadi jangan sampai tahun 2025 ini lepas gitu kan Bang. Harus tetap lebih, kalau bisa tahun kemarin 2 medali emas, tahun depan 3 atau 4 nih kita harapnya. Gitu. Oke, sebenarnya ada berapa nih? Ada berapa kategori yang diikuti di nasional gitu? Untuk keseluruhan ada 10 kategori Bang. Oke. Dan diikuti oleh 160 kampus. Wah, luar biasa, semoga harapannya tercapai dan terwujud. Amin. Berarti effortnya harus lebih lagi. Iya dong. Luar biasa, aku doain, aku bantu doa ya. Iya, apa-apa, terima kasih. Kalau Penny. Kalau aku sih harapannya mungkin di UKM kami ya, kami ingin tetap mempertahankan juara tersebut ya kan. Kalau bisa tuh lebih mengeksplor lagi, nggak di Singapura aja, kalau bisa ke negeri yang lain, ke negara yang lain. Tidak hanya di Asia aja, iya, tapi kalau bisa di Eropa, Amerika. Bisa sih kayaknya di tes. Amin. Oke, kita ini doa yang paling deras gitu ya. Oke, kalau untuk Raisa, harapannya? Untuk harapan diri sendiri, jangan pernah berhenti untuk mengeksplor lebih jauh lagi, jangan pernah takut untuk eksplor diri, karena akan banyak kesempatan yang akan kita dapat ketika kita berani. Mungkin teman-teman buat sobat FISIP juga, kalau kalian ingin mencoba sebuah program, sebuah kegiatan, jangan ragu dengan diri sendiri, kayak percaya diri aja, kayak aku bakal lolos. Ketika kalian merasa percaya diri, jawaban yang pasti akan di akhir itu pasti akan jawaban yang positif gitu. Amin, Masya Allah, luar biasa, tabarakallah ya. Oke, terakhir nih, kalau tadi udah harapan, tips and triknya dong biar mahasiswa-mahasiswi FISIP UNSU seluruhnya berprestasi gitu, seperti kalian bertiga ini ya. Boleh tips and triksnya mulai dari mana, lakukan apa, seperti apa, biar mendapatkan prestasi yang luar biasa kayak kalian juga. Kalau untuk aku mungkin di UNSU ini sendiri kan sudah memfasilitasi berbagai banyak program. Jadi teman-teman ikutin aja apapun itu, karena kami juga mengikuti semuanya. Tapi alhamdulillahnya kita fokus di satu, karena kita lolos di sini. Kayak aku contohnya, aku mengikuti PKM Bang dari Maba. Udah 4 proposal tertolak dan alhamdulillah rezekinya di PPK Ormawa gitu. Untuk kakak, Raisa, triksnya. Kalau dari aku mungkin tadi sih jangan pernah takut, jangan pernah tutup diri untuk kesempatan yang ada di luar. Terus pertama yang harus kita lakuin itu kita jangan pernah menutup diri dengan informasi juga. Karena sebenarnya di UNSU ini juga banyak informasi-informasi seputar program PPKM, di luar PPKM itu pastinya di-share sama UNSU. Jadi kalian juga pantengin terus kayak info-info dari Instagramnya,
itu pasti akan ada disebarkan. Jadi pandai-pandai diri sendiri aja gimana kita mendapatkan informasi, dan niatkan pada diri sendiri serta percaya diri bahwa ya aku bisa, gini aja aku bisa kok gitu. Oke, gini aja bisa, kita Iya, akan jadi ikuti jejaknya ya. Lanjut Feni. Kalau tips dari aku sih Bang, kita rajin-rajin aja latihan, karena dari proses latihan tersebut kita kan dapat mengolah diri sendiri gitu. Semakin banyak kita latihan dan semakin sering kita latihan, maka badan kita akan semakin lentur dan gerakan tarian kita juga akan semakin luas ya. Mengasah terus ya, Iya, mengasah terus bakat yang kalian punya, skill-skill yang dimiliki. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi dong. Kita langsung menginspirasi. Dan jujur aku senang banget sih bisa bersanding dengan kakak yang dari Singapura, dari Taiwan, aku Bali sih. Dan juga enak kok. Tapi Singapura juga enak, Kak. Taiwan juga. nanti kita jalan-jalan bareng aku juga ya. Aku kemana? Aku Medan, Marela. Ketemu juga ya. Oke, seru banget ya teman-teman, perbincangan kita, diskusi kita di hari ini, podcast kita Connect. Dan pastinya buat Sobat Connect Visip UMSU ya, kita semua pasti bisa mengikuti jejak mereka. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dengan kerja keras, kemudian dengan semangat dan tekad yang kuat, insya Allah jangan lupa dukung terus gerakan-gebrakan baru dari Visip UMSU di tahun 2025. Tepuk tangan dong buat kita. Oke, so guys, ya teman-teman Sobat Visip UMSU, sampai di sini perbincangan kita. Kita ucapkan terima kasih buat yang sudah nonton YouTube channel kita, di khususnya program kita kali ini, podcast kita yang sungguh luar biasa, yang launching baru episode pertama ya. Sebuah kebanggaan tersendiri. Iya, bener banget ya. Mudah-mudahan akan ada banyak lagi topik-topik yang bakal kita kupas. Untuk itu jangan lupa untuk di-subscribe, di-share, dan juga komen di bawah ini. Buat teman-teman terima kasih ya. Terima kasih banget ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita visip.umsu, dan jangan lupa juga pastinya follow Instagram akun UMSU Medan. Boleh dong di-spill juga Instagram kakak-kakaknya ya. Follow Instagram aku @viviamelia07. Kalau aku @feni_.sm. Raisa? Aku Raisa ALN underscore. Oke, supaya tentunya teman-teman bisa sharing bersama teman-teman yang luar biasa. Mereka nggak bakal pelit ilmu, mereka bakal sharing pengalamannya. Kalau misalnya mereka nggak bagi, lapor ke Amar. Oke, thank you buat kawan-kawan semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa.